Satu ya. Ade Aminullah. Mau minum? Ano? Mau minum? Adriana duduknya yang benar itu. Nah. Alma. Saya Bu. Andika. Bagas. Mau minum ya? Dim. Khairulima. Saskia. Hadir Bu. Safa. Safira. Syakila. Belajar? Siap. Oke, ini bangkunya ini Mas kosong nih. Coba dong ada yang maju ke depan kita. Ini Bu ya. Berdua. Mas Teddy. Ayo, sini maju. Bangkunya ditarik satu kali. Nah, bukunya. Kamu mau buku paketnya mana? Ayo, mau buku paket gak? Ini udah pada sarapan belum? Oke, saya mau kalian semua berdiri dulu. Kita stretching dulu. Oke, cluenya itu adalah dokter berkata. Oke, ya, dokter berkata. Tapi enggak. Dokter berkata pegang kuping. Dokter berkata duduk. Dokter berkata berdiri. Dokter berkata duduk. Berdiri. Oke, one more ya. Satu kali lagi. Dokter berkata pegang pundak. Dokter berkata duduk. Dokter berkata berdiri. Dokter berkata duduk. Berdiri. Ya, kemarin udah bikin player ya nggak sih? Iya. Kamu sudah membuat ajak. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Kelihatan? Tujuan pembelajaran satu, menjelaskan potensi dan persebaran sumber daya untuk manusia. Pertama, kita akan bahas tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan industri. Berarti kamu akan melihat tuh potensinya dan persebarannya. Ya. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil analisis data informasi terkait potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan. Tapi tulisannya ini dalam bentuk digital, jadi kamu bikin di PowerPoint. Ada penilaiannya di sini. Penilaiannya yang pertama, ya, ada yang namanya penilaian kelompok sama penilaian individu. Saya akan lihat dalam satu kelompok itu apakah yang bicara hanya satu. Pernah lihat ini enggak? Pernah. Gorengan itu saya mau tanya ya, bahan-bahan baku ini sebelumnya apakah dari pohon? Iya. Digoreng kamu makan atau diolah dulu? Oke, itu diolah dulu jadi tempe. Kamu pernah lihat olahan tempe enggak? Kayak gimana? Kapas menjadi benang, benang menjadi bahan, bahan menjadi baju. Oke, jadi dari kapas menjadi benang menjadi kain, kain menjadi baju. Oke, apa itu industri? Tadi udah ada yang jawab, coba saya bisa ulang. Pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, menjadi barang jadi. Dari setengah jadi menjadi barang jadi. Ya, itu adalah. Ada harganya? Ada. Kamu beli motor ada harganya? Ada. Jadi itu ada nih nilainya. Ya. Fokusnya ada pertanian, perkebunan, peternakan sama perikanan. Ya. Ini ada kelompok 1, 2, 3. Ada 8 kelompok yang akan dibuat. Sini. Ya, enggak usah deh. 1, 2, 3, 4. Kami naik hilal duduk di pojok sini. Ya, belakangnya. Itu di depan ada instruksinya. Bisa dilihat instruksi di depan ya. Jadi sekarang kamu diskusi kelompok. Berarti Kelompok 2 poin pada materi tersebut diantaranya penjelasan atau pengertian potensi persebaran jenis. ada saudara juga dari artikelnya ya. Nanti biar gue yang dari sekarang. Ya, dari pengertian dari perikanan ya. Ternak dan daging sapi, oh ini peternakan ya?
Satu jelasin tentang Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan jika ada lebihnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafaqila bersama rekan saya. Saya Syakila. Apa itu peternakan akan dijelaskan oleh Syakila. Jadi yang pertama, apa itu peternakan? Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan atau memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak hewani. Yang kedua, peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Yang ketiga, peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan memperbaiki lingkungan hidup. apa saja? kendala dalam beternak. Oke, kendala dalam beternak. Ya. Ini menjawab, dalam beternak tentunya ada kendala yang dialami oleh peternak. Contohnya hewan ternak yang sakit akibat kurangnya makanan yang bergizi, juga karena kondisi kandang yang kurang bersih, lalu ada teknologi yang kurang, juga kurangnya pengetahuan peternak dalam mengelola peternakan. Jadi kalau misalkan peternakan si ternaknya itu tidak merawat peternaknya itu dengan baik, maka itu akan menyebabkan ternak tersebut memiliki penyakit. Pernah lihat kan ada ayam, unggas yang mati atau segala macam. Nah, kalau unggas yang udah kayak itu bisa dimakan nggak? Enggak ya, karena itu akan nanti berpengaruh ke kesehatan yang mengkonsumsi. Makanya dibilang kalian kalau beli daging di pasar itu harus pintar milihnya.
Untuk pengelolaan sumber daya perkebunan untuk industri seperti pada gambar, yaitu tebu yang dalam menjadi gula, kelapa sawit yang dalam menjadi minyak goreng. Pertanyaannya, apa saja potensi perkebunan di Jawa Barat? Apa saja potensi perkebunan di Jawa Barat? Oke, silakan. Saya Maulid Lubis sebagai moderator izin menjawab pertanyaan dari dia. Untuk potensi perkebunan yang ada di Jawa Barat, yang pertama itu ada teh. Teh itu tersebar di daerah Bogor, Garut, dan Sukabumi. Lalu yang kedua ada kopi yang tersebar di wilayah Bogor dan juga Priangan. Lalu yang terakhir ada Kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, boleh ya. Kami kesimpulan dari pertanian dari yang memanfaatkan hasil pertanian, potensi pertanian untuk Indonesia. Menentukan tentang peternakan. Ya, Mengembang biakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan suatu manfaat. Nah, terus contoh yang di peternakan itu biasanya sapi, ayam, bebek, dan lain-lainnya. Ya, nah, peternakan ini mempengaruhi kebutuhan pangan dan berfungsi juga sebagai sumber protein, pekerjaan memperbaiki ekonomi, mengurangi dan ayam itu seperti abut dan nugget. oke. Ya. Terima kasih. Udah bisa? Tolong Bu, belum dibagiin Bu. Kita tutup dengan doa, ya. Silakan ketua kelasnya Dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi